Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan Allah, dicurahkan Allah segala nikmat dan rahmatnya, sehingga pagi ini, subuh ini kita bisa hadir kembali untuk menunaikan kewajiban kita mengawali hari ini dengan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan hari yang baik diawali dengan yang baik. Mudah-mudahan seluruh amalan ibadah kita pada hari ini menjadi amalan-amalan yang baik, dan kita bermohon kepada Allah semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salawat beriring salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian subuh kita di dalam salah satu ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Shadaqallahul adzim. Dan apabila hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka katakanlah aku ini dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher mereka. Ujibud da'watad da'i iza da'an, dan apabila mereka bermohon, meminta, berdoa kepadaku, maka doanya akan kuperkenankan. Falyastajibuli wal yu'minu bi, maka hendaklah dia menjalankan perintahku, beribadah kepadaku, wal yu'minu bi, dan hendaklah dia beriman kepadaku. Jamaah rahimakumullah, ayat ini menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala dan tentang doa kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala fa inni qarib, sangat dekat dengan kita. Bagaimana kedekatan Allah? Dalam ayat lain, hablum narid, lebih dekat dari urat leher kita. Dan apabila kita berdoa kepada Allah, maka doa kita akan senantiasa diperkenankan Allah. Makanya kita jangan ragu-ragu ketika berdoa. Doa itu akan senantiasa dikabulkan Allah, akan senantiasa diperkenankan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam ayat ini ada dua syarat agar doa kita itu senantiasa diijabah, senantiasa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama, falyastajibuli, hendaklah mereka selalu ikut dengan perintah aku, atau hendaklah selalu kita beribadah kepada Allah. Salat
Ya, kita jalankan semua perintah Allah. Yang kedua, wal yu'minu bi, dan enggaklah dia sungguh-sungguh beriman kepadaku. Dua syarat ini dalam ayat ini menjadi ketentuan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Namun di keterangan yang lain baik dari Rasulullah SAW dan juga dari para ulama, ada beberapa hal yang menyebabkan doa kita untuk terhalang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya, pada hakikatnya, setiap kali kita berdoa, doa itu akan diijabah oleh Allah. Cuman mungkin keterangan dari para ulama, ada doa itu yang langsung diijabah, ada doa itu yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga doa itu pengganti untuk penghapus dosa kita. Jadi tidak dikabulkan, tapi pengganti untuk penghapus dosa kita. Yang terpenting, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan otaknya ibadah, sum-sum ibadah itu adalah doa. Jadi setiap kali kita berdoa menjadi ibadah. Jadi jangan kita punya alasan kenapa tidak berdoa. Yang kemarin saja belum dikabulkan Allah. Untuk apa lagi? Terus berdoa. Karena berdoa itu ibadah. Minimal apa? Minimal Allah akan mengganti doa kita itu untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Apa saja yang akan menjadi penyebab doa kita terhalang untuk dikabulkan Allah, untuk diijabah oleh Allah? Dalam sepotong hadis riwayat Imam Muslim, dan hadisnya bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis yang cukup panjang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaa rajulun min masjidi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya masjid Nabawi. Ya, Nabawi di Madinah. Ketika laki-laki itu datang, ya, pakaiannya terlihat kusam, rambutnya terlihat berdebu. Dia seperti seorang musafir yang datang dari jauh. Kemudian dia merintih untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa, merintih sambil menangis, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampirinya, Rasulullah berucap, "Ya rajulun, wahai laki-laki yang sedang berdoa, bagaimana mungkin doamu akan diijabah oleh Allah? Mana mungkin doamu akan menembus pintu langit, sementara makananmu makanan yang haram, minumanmu minuman yang haram, pakaianmu pun pakaian yang haram. Maka doamu akan terhalang disebabkan oleh apa yang engkau lakukan." Berdasarkan hadis ini, riwayat Imam Muslim, nampak oleh kita satu kesimpulan bahwa yang menghalangi doa kita itu sampai kepada Allah, doa kita itu tidak diijabah oleh Allah, bukan karena apa-apa, tapi karena sebab yang ada dalam diri kita melakukan hal-hal yang haram. Di antaranya apa? Makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram. Karena itu kita berhati-hati dengan ini. Supaya apa? Supaya doa yang kita sampaikan kepada Allah betul-betul diijabah, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang menyebabkan doa kita terhalang? Yang kedua, orang yang berdoa kepada Allah dengan hati yang tergesa-gesa dan tidak sungguh-sungguh. Jadi dia berdoa tergesa-gesa, dia berdoa tidak dengan hati yang sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adab berdoanya kurang dipenuhi dia. Dia tergesa-gesa. Dalam sepotong hadis riwayat Imam Muslim masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Iza a'adakum," apabila seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah akan senantiasa mengabulkan doanya selama ia tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Aku sudah berdoa, namun doaku tidak dikabulkan, kata seorang laki-laki tadi. Apa yang menyebabkan doanya tidak dikabulkan? Tergesa-gesa, terburu-buru, tidak dengan hati yang lirih. Makanya adab berdoa itu menghadap kiblat dengan hati yang lirih, bukan dengan suara yang melengking-lengking, tapi dengan hati yang lirih, bahkan dengan sungguh-sungguh tawadhu, tadabbur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menyombongkan diri, tapi betul-betul tawadhu. Ini penghalang yang kedua, tergesa-gesa dalam berdoa. Tidak sungguh-sungguh dalam berdoa. Tidak ada tawadhu'nya dalam berdoa. Maka orang yang seperti ini doanya terhalang untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, keterangan dari Rasulullah, hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketiga, apa yang menghalangi doa kita untuk dikabulkan Allah? Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah orang-orang yang senantiasa az-zalimu la yantahi. Orang yang senantiasa berbuat zalim kepada orang lain. Jadi disebabkan zalimnya kepada orang lain sehingga dosanya terhalang untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pembantu Rasulullah, khadam Rasulullah, anak angkat Rasulullah yang sejak kecil bersama beliau, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, menceritakan dalam sebuah riwayat, kata beliau bahwa orang-orang yang zalim kepada orang lain, maka doanya tidak akan pernah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Jadi kezaliman itu banyak bentuknya. Ya, mungkin dalam zalim kita kepada orang lain, ya, kita menyakiti hati orang lain atau menyakiti diri orang lain. Apalagi sempat membunuh, ya, maaf. Apalagi berbuat zalim yang lain, itu tetap akan menjadi penghalang doa kita untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekecil apapun kezaliman itu kita hindari. Apalagi az-zalimu la yantahi, zalim yang tidak pernah berujung, zalim yang tidak pernah berhenti. Itu juga termasuk kata Nabi, tuhbitul amal, akan menggugurkan, menghapuskan amal yang telah kita buat. Salah satu di antaranya zalim yang tidak pernah berhenti kepada orang lain. Imam Al-Ghazali menceritakan dalam buku tasawuf beliau, kata beliau, jangankan menzalimi manusia, jangankan menzalimi manusia, apalagi menzalimi orang beriman, apalagi menzalimi saudaranya, menzalimi binatang ciptaan makhluk Allah saja tidak dibenarkan. Maka di dalam buku-buku akhlak, buku-buku tasawuf, membunuh binatang itu juga punya adab. Makanya kita menyembelih dengan cara yang berakhlak, dengan pisau yang tajam, diikat kakinya, kemudian dihadapkan ke kiblat, dibaca dengan menyebut nama Allah, Bismillahi Allahu Akbar. Ada satu buku akhlak menceritakan, buku tasawuf, Allah melarang membunuh makhluknya dengan api. Kenapa? Karena hak membunuh dengan api itu hanya hak Allah, milik Allah saja. Manusia tidak dibenarkan. Makanya tidak dibenarkan membunuh dengan api. Ini kenapa? Karena bersangkut paut dengan zalim tadi. Ini yang ketiga. Yang keempat, ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, apa yang menghalangi doa kita untuk dikabulkan Allah? Kata Nabi SAW, orang yang senantiasa berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini cukup panjang. Orang-orang yang senantiasa meminum minuman keras,
orang yang senantiasa mencuri, orang yang senantiasa merampok, orang yang senantiasa berzina, maka doanya akan terhalang dan tidak akan menembus pintu langit. Berarti walaupun dia berdoa, tapi doanya itu akan terhalang. Oleh apa? Asbab kezaliman yang pernah dilakukannya, sampai kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia betul-betul bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Jadi ini juga menghalangi, ya, merupakan penghalang dari doa kita berbuat maksiat kepada Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang terakhir, yang kelima, apa yang membuat doa kita untuk tidak diijabah oleh Allah? Yang kelima ialah orang-orang yang hatinya lalai kepada Allah. Jadi lalai kepada perintah Allah. Salat juga dia, tapi lalai. Di ujung-ujung salat dia tapi hatinya tidak pernah dihadirkan kepada Allah. Ya, dijalankan juga perintah Allah, tapi dia termasuk lalai. Bagaimana maksud orang yang lalai? Dalam satu ayat yang sering kita baca, fawailul lil musallin, maka neraka wellah bagi mereka yang salat. Yang bagaimana salatnya? Salatnya sahur, salatnya yang lalai. Bagaimana lalainya? Ya, tidak ada khusyuknya, tidak ada waktunya di ujung-ujung waktu. Jadi orang yang lalai ini, maka dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi rahimahullah diceritakan bahwa doanya akan terhalang untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Sebagai kesimpulan bahwa doa merupakan kunci dalam ibadah kita. Dan setiap kita berdoa, insya Allah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Allah tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 186, dan banyak lagi ayat-ayat yang senada dengan ayat itu, bahwa setiap kali kita berdoa, doa kita akan senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada doa yang terhalang oleh asbab apa? Pertama, asbab makanan, minuman, pakaian yang haram. Yang kedua, orang yang tidak memenuhi adab, tergesa-gesa dalam berdoa, terburu-buru. Yang ketiga, senantiasa berbuat zalim kepada orang lain. Yang keempat, dia suka berbuat maksiat, terutama maksiat yang besar-besar. Terakhir, orang yang lalai hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini tentu jadi pedoman bagi kita yang 5 ini untuk kita tinggalkan. Supaya apa? Supaya doa kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatul lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bis su'il khatimah. Allahumma fir lana, Allahumma ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله
إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.